Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Siti Soimah. Saya guru di MI Al-Fatah Sidang Anom, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Syekh M. Jamil Jambe, Bukit Tinggi. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 4 mata pelajaran fikih dengan materi sholat idain. Semoga video ini bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, hari ini kita kembali belajar ya. Dan sebelum kita belajar, seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu. Kelas Gana ibu persilakan untuk memimpin doa. Abdul Syahra, berdoa mulai. Oke, Ibu akan mulai absen. Aslia Rahmati nanti. Anita Safitri. Selanjutnya, sebelum kita mulai memakai perapian dulu anak-anak, coba yang jilbabnya mungkin belum rapi, bajunya mungkin ada yang belum rapi karena tadi mainan keluar-keluar, ya bajunya dirapikan terlebih dahulu. Sudah? Ya. Selanjutnya, hari ini kita akan belajar salah satu materi fikih di kelas 4. Ya, ini sebenarnya sudah sedikit ibu singgung waktu kita pesantren Gulat kemarin. Ya, sudah sedikit kita pelajari waktu pesantren Gulat. Itu, ada yang bisa coba? Kita waktu pesantren Gulat kemarin belajar apa? Hah? Lupa. Iya, tentang sholat ijaib, ya. Sholat ijaib. Mulai ingat? Jadi, kenapa kita belajar tentang sholat ijaib? Ya, agar kita tahu tata cara pelaksanaannya yang benar itu seperti apa. Ya, jangan sampai kita melaksanakannya, nanti tata caranya kita sebenarnya belum paham. Begitu, ya. Jadi harus mengetahui, harus paham. Untuk belum lama ini kita lakukan sholat secara berjamaah sama-sama setelah bulan puasa. Sholat apa itu? Apa sih ini? Sholat Idul Fitri, betul. Terus ada yang tahu nggak ya Idai itu apa? Siapa yang tahu? Siapa yang bisa? Oke, boleh menjawab? Ini lagi? Boleh. Apa sih ini? Idul Fitri dan Idul Adha. Iya, benar. Teman-teman yang lain tahu? Udah mulai tahu ya? Jadi benar, sholat Idai itu sholat 2 id ya. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri, Idul Adha. Sudah pernah praktek semua ya? Oke. Nah sekarang Ibu tanya lagi nih. Yang jumlah dari sholat Idul Fitri itu berapa rakaat? Berapa rakaat? Oke. Fari yang tahu apa jawabannya Fari? 2 rakaat. 2 rakaat. Ya. Selanjutnya Ibu akan memberikan materi tentang sholat idain. Anak-anak nanti perhatikan ya. Perhatikan di layar untuk materi. Oke, anak-anak, ini materi yang akan kita bahas hari ini ya.
sholat idain atau tadi disebutkan sholat 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Kalau pengertian sholat idain, sholat idain adalah sholat sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan dilaksanakan 2 kali dalam tahun. Yaitu sholat Idul Fitri yang dilaksanakan di 1 Syawal, ya. Kemudian yang kedua sholat Idul Adha yang dilaksanakan pada 10 Dzulhijjah atau bertepatan dengan pelaksanaan ibadah haji disertai dengan ibadah kurban. Tahu ya sekarang ya. Kemudian sholat ini terdiri dari 2 rakaat. Tadi seperti yang disebutkan oleh Fahri. Kemudian ada takbir tambahan. Disunahkan berjamaah di tanah lapang atau masjid. Kemudian dilanjutkan dengan khutbah. Tujuan utama sholat ini adalah untuk mengekspresikan rasa syukur dan mempererat hubungan Islamnya, ya. Mengekspresikan rasa syukur maksudnya ya kita aja setelah sebulan lamanya berpuasa, kita mengekspresikan rasa syukur kita dengan sholat Id, mempererat umat Islamnya, ya, karena dalam sholat itu kita melaksanakannya dengan cara berjamaah. Cara praktek kita kalau sudah selesai sholat itu kita saling bersalaman, ya. Nah, saling memaafkan, saling bersalaman itu bisa mempererat hubungan Islamnya. Selanjutnya tentang sholat Idul Fitri, ini sholat Id yang pertama. Idul Fitri berasal dari bahasa Arab yaitu Id yang artinya kembali dan Fitri yang artinya suci atau bersih. Jadi Idul Fitri itu kembali menjadi suci. Makanya dalam berpuasa itu kita digembleng untuk terus memperbaiki diri. Tujuannya ini agar kita bisa kembali suci. Sholat Idul Fitri ini ada 2 rakaat dengan tambahan takbir sebanyak 7 kali rakaat pertama, kemudian 5 takbir rakaat kedua. Kemudian ketentuannya, nah ini ketentuannya yang harus kita pahami, ya. Yang pertama, waktu pelaksanaannya tanggal berapa tadi? 1 Syawal. Setelah matahari terbit, sekitar 15 sampai 20 menit setelah matahari terbit, ya. Hingga sebelum masuk waktu zuhur. Tuh. Kemudian hukum sholatnya sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan. Kalau tidak ada halangan secara syar'i, laksanakan. Harus sangat-sangat diusahakan untuk bisa melaksanakannya. Apalagi hanya setahun sekali. Kemudian tempat pelaksanaannya dianjurkan di tanah lapang, namun juga boleh di masjid. Kemudian tidak ada azan dan iqamah. Jumlah rakaat ada 2 rakaat, kemudian ada takbir tambahan, 7 takbir di rakaat pertama, 5 takbir di rakaat kedua. Selanjutnya adab dan sunnah sebelum sholat Idul Fitri. Yang pertama mandi, ya, jangan berangkat pada kondisi badan bau, misalnya belum bersih-bersih. Kemudian memakai pakaian terbaik. Pakaian terbaik anak-anak nggak harus baru akan terlebih dahulu sebelum berangkat. Berjalan kaki menuju tempat sholat, bertakbir sejak malam Fitri sampai imam naik mimbar khutbah. Ada yang bisa menghafalkan takbirnya? Jadi laki-laki nih. Hah? Gana? Allahu Akbar. Coba. Enggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Selanjutnya rakaat kedua. Setelah berdiri, ya, membaca takbir sebanyak berapa kali? 5 kali. Kemudian setelah itu membaca surah Al-Fatihah, selanjutnya membaca surat pendek, disunahkan surat Al-Qamar dan Al-Ghasyiyah. Kemudian ruku, i'tidal, sujud di antara 2 sujud kedua, kemudian tasawuf akhir lalu salam.
Yang keempat, khutbah Idul Fitri. Jadi pada Idul Fitri itu ada khutbahnya, anak ya. Khutbah dilakukan setelah sholat. Tuh. Kemudian khutbah ini terdiri dari dua bagian, dipisahkan dengan duduk sebentar. Disunahkan menggunakan khutbah dengan khusyuk, nggak boleh ngobrol, apalagi main HP. Sekarang ada empat sholat pada bawa HP, ya, foto-foto atau ngobrol, jadi kurang baik ya. Oke. Itu sholat berikutnya ini sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha ini kurang muakkadah sama Idul Fitri sangat dianjurkan dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Pada sholat Idul Adha ini nanti akan dilaksanakan kurban, ya, di mana kurban itu sebagai bentuk rasa syukur dan sebagai pengorbanan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa makna dari Idul Adha? Yang pertama, Id, ya, dari Idul Adha berasal dari kata Id yaitu kembali dan Adha itu kurban. Artinya menjadi kembali berkurban. Ketentuan sholat Idul Adha. Jadi secara umum ketentuannya ini sama seperti sholat Idul Fitri. Waktu pelaksanaannya tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian tempat pelaksanaannya dianjurkan di tanah lapang, boleh juga di masjid. Jumlah rakaatnya juga. Kemudian persiapan sebelum sholat Idul Adha ini. Yang pertama mandi. Nah, sama seperti tadi. Memakai pakaian terbaik juga memakai wangian. Tidak makan terlebih dahulu. Nah, bedanya gitu ya. Kalau Idul Fitri itu makan terlebih dahulu. Kalau Idul Adha tidak makan terlebih dahulu. Gitu ya. Berangkat ke tempat sholat dengan berjalan kaki bisa mampu. Mampu nggak? Mampu ya. Tata sholat Idul Adha yang pertama, niat. Bagaimana niatnya? Usolli sunnatan bi'idil adha rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian rakaat pertama takbiratul ihram, sambil niat, kemudian membaca takbir sebanyak 7 kali ya. Kemudian membaca surah Al-Fatihah dilanjutkan dengan surat pendek, dengan surat Al-A'la. Kemudian ruku, sujud, dan seterusnya hingga berdiri ke rakaat kedua. Kemudian rakaat kedua membaca takbir sebanyak 5 kali. Kemudian disusul dengan membaca Al-Fatihah. Ya, sama seperti sebelumnya. Di rakaat pertama hanya beda takbirnya. Kemudian dilanjutkan dengan membaca surat pendek. Ruku, sujud, asal akhir hingga salam. Selanjutnya adalah ada khutbah Idul Adha, amalan setelah sholat. Nah ini biasanya yang dinantikan oleh banyak orang, ya, menyembelih hewan kurban. Setelah itu takbir dilakukan selama 4 hari. Sudah cukup ya materinya seperti ini. Mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan dan pemahaman dari kita tentang ketentuan sholat idain ya, sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Alhamdulillah tadi materinya sudah selesai dan sekarang saatnya ibu memberikan tugas kepada anak-anak. Nah, jadi kalau anak-anak sudah makan, kita sudah membahas tentang ketentuan ya, sunnah. Jadi sholat idain, jadi sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, sekarang ibu mau memberikan tugas kepada anak-anak, nanti dikerjakan secara berkelompok. Simak baik-baik pertanyaan dari ibu. Jadi, jika ada seseorang ya yang tanpa halangan syar'i ingin mengerjakan sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha secara sendiri ya, tanpa berjamaah di rumah dan waktunya sudah lewat, sudah melewati waktu zuhur atau memasuki waktu zuhur. Ya, paham tanyanya? Paham ya? Apa hukum dari
perbuatan tersebut, ya. Bagaimana ibadah yang dia lakukan, gitu ya. Gitu. Nah, nanti anak-anak jawab di kertas yang sudah Ibu siapkan, kertas dan kartu yang sudah disiapkan. Nanti silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya, ya, apa jawabannya dan bagaimana ketentuannya. Gitu ya. Paham? Paham nggak? Oke. Nih, Kak Ibu akan terangkan terlebih dahulu cara mengerjakannya ya. Pertanyaan yang tadi untuk sholat Idul Fitri. Nanti anak-anak jawab pertanyaannya di kertas ini. Kemudian papan yang kedua atau kertas yang kedua ini ada tentang sholat Idul Adha. Jadi nanti anak-anak silahkan didiskusikan sama temannya dari ketentuan-ketentuan yang Ibu tulis di kertas di kartu mana yang menjadi bagian dari ketentuan sholat Idul Adha. Kemudian nanti ditempel, begitu ya? Paham? Oke. Nih kakak-kakak, diskusinya sudah selesai? Sudah. Dan sekarang silakan masing-masing dari kelompoknya, kakak kelompok ya, silakan maju kelompoknya satu aja dan presentasikan hasil temuannya. Oke, sekarang 1, 2, 3, dan 4 maju sini. Iya, buat. Iya, buat dong. Oke, pegang. Oh, ada ke depannya dulu ya. Oke, mulai dari kelompok 1. Bagaimana hasilnya tadi? Pertanyaan dari Ibu, jawabannya apa? Tidak boleh karena tidak memasuki waktu subuh. Oke, kemudian ya. Disunahkan makan sebelum sholat. Oh, Dikerjakan pada tanggal 1 Syawal setelah bulan puasa. kemudian Dikerjakan dengan berjamaah. oke, yang sholat Idul Adha keduanya. Dikerjakan dengan berjamaah. Hmm, Disunahkan tidak makan sebelum sholat. Oke. Dikerjakan pada tanggal 10 Zulhijjah atau disebut hari raya Kurban. Oke, itu tadi hasil dari kelompok 1 ya. Jadi ada perbedaannya. Oh ya, untuk pertanyaan pertama tadi katanya nggak boleh karena sudah masuk waktu sholat zuhur. Seperti yang keterangan tadi, waktu sholat Idul Fitri itu ada batasnya ya. Batasnya sampai masuk sholat zuhur. Kemudian ini ketentuan sholat Idul Fitri itu makan dulu, sedangkan kalau sholat Idul Adha itu tidak makan.
Gitu. Oke. Kemudian silakan yang kelompok 2. Tidak boleh sholat sendiri di waktu tidak boleh melewati waktu itu. Oke. Selanjutnya ketentuan lain. Pada tanggal 1 Syawal setelah puasa menggunakan makan sebelum sholat Ya. adalah dijalankan. Ya, itu ketentuan dari sholat Idul Fitri. Kalau sholat Idul Adha, Mengerjakan rumah oke. sedangkan pada tanggal 10 Zulhijjah atau harus hari raya Kurban. Oke. Disilahkan buka makan sebelum sholat. Oke, kemudian sama ternyata alhamdulillah ini. Pintar-pintar. Kemudian yang kelompok 3 punya Elita. Boleh karena sudah memasuki waktu zuhur. Ya, Disunahkan makan sebelum sholat. ya. Dikerjakan dengan berjamaah. Oke. Dikerjakan pada tanggal 1 Syawal setelah bulan puasa. Mau nggak tahu? Sekarang kelompok terakhir, Fahri, apa hasil semuanya? Harus dikerjakan secara berjamaah tidak boleh melewatkan waktu dulu. Iya, tidak boleh pakai masuk waktu dulu ya. Terus? Dikerjakan pada tanggal 1 Syawal setelah bulan puasa. Oh. Disunahkan makan sholat. Hmm. Dikerjakan bulan jamaah. Oke. Yang sholat Idul Adha, ketentuannya apa? Dikerjakan pada tanggal 10 Zulhijjah atau bulan Ramadan. Dikerjakan dengan berjamaah. Disunahkan tidak makan sebelum sholat. Oke, alhamdulillah semua jawabannya benar. Kelompok 1, 2, 3, dan 4 jawabannya benar. Alhamdulillah, presentasi dari anak-anak tadi sudah selesai. Kita sudah menemukan jawabannya bareng-bareng. Ya, yang intinya adalah kita melaksanakan suatu perkara pada ibadah itu harus sesuai dengan ketentuan, tidak bisa semaunya sendiri. Inilah pentingnya ya anak-anak kita belajar, kita mengetahui tata cara pelaksanaan suatu ibadah. Agar apa yang kita laksanakan itu sesuai ketentuan dan pastinya kita mengharap ridho Allah. Anak alhamdulillah materi hari ini selesai. Ibu sangat mengapresiasi apa yang anak-anak lakukan. Ya, jadi sudah bersama-sama dan saling tahu jawaban dari pertanyaan yang Ibu kasih, berdiskusi, kemudian maju mempresentasikan. Dan Ibu harap kedepannya anak-anak akan terus mengembangkan ya kemampuan dirinya menjadi lebih dari baik. Silakan berkemas-kemas, kita akan berdoa. Kemas-kemasnya sudah selesai ya. Jadi alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai, semoga bermanfaat dan sekarang silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Atau dong saya berdoa mulai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Baik anak-anak, pulangnya hati-hati ya, jaga kesehatan, jangan lupa melaksanakan sholat, dan jangan lupa membantu orang tua yang diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.